kami dari kelompok 2. Saksikan keseruan kami di Masjid Menara Kudus. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, selamat datang di salah satu situs warisan budaya yang menakjubkan di Indonesia, yaitu Masjid Menara Kudus. Masjid ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah biasa loh guys, tapi juga menjadi saksi bisu akulturasi budaya yang luar biasa. Masjid ini dibangun pada tahun 1549 Masehi oleh Sunan Kudus, yaitu salah satu dari Wali Songo. Di sini kami dikumpulkan untuk mendengarkan narasumber yang akan memberikan informasi mengenai Masjid Menara Kudus. Berdasarkan informasi yang telah kami rangkum dari narasumber, bahwasanya di balik kemegahan arsitektur Masjid Menara Kudus terdapat sosok legendaris yaitu Sunan Kudus. Beliau adalah seorang wali yang memiliki strategi dakwah yang cerdas dengan pendekatan budayanya yang halus dan penuh penghargaan. Atapnya yang berbentuk limas dan bersusun menjadi sebuah ciri khas arsitektur lokal yang diadaptasi dengan indah. Adapun fungsi utamanya adalah tentu saja sebagai tempat mengumandangkan azan. Lalu mengapa adzan dilakukan di atas menara? Adzan dilakukan di atas menara agar suara syiar Islam dapat terdengar luas. Karena pada masa itu belum ada polusi suara, sehingga suara adzan dan tabuhan beduk dari menara dapat terdengar hingga kurang lebih 10 km jauhnya yang menjangkau penduduk yang lebih jauh. Berdirinya Masjid Menara Kudus ini dibuktikan dengan sebuah prasasti batu berhuruf Arab yang terletak di atas mihrab. Prasasti ini mencatat beberapa informasi penting, yaitu yang pertama pemberian nama masjid sebagai Al-Aqsa, yang kedua nama wilayah tempat masjid didirikan, yang ketiga ada tanggal pendirian yaitu 19 Rajab tahun 950 Hijriah, dan yang terakhir nama pendiri yaitu Ja'far Shadiq atau yang kita kenal sebagai Sunan Kudus. Pada masa itu, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi karena sapi dianggap sebagai hewan yang mulia oleh umat Hindu. Bagi masyarakat Hindu, sapi adalah hewan suci karena merupakan tunggangan Dewa Siwa. Sunan Kudus memahami keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai pendekatan dakwah yang bijaksana. Untuk menghormati keyakinan masyarakat Hindu dan sekaligus mengenalkan ajaran Islam, beliau memilih menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Tradisi ini terus berlanjut hingga saat ini di daerah Kudus, di mana masyarakat setempat tidak menyembelih sapi saat Idul Adha sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai toleransi beragama yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Menurut informasi yang telah diberikan, populasi penganut Hindu di Kudus memang tidak sebanyak dulu. Umumnya, mereka berdomisili di daerah Rahtawu yang terletak dekat dengan Pegunungan Muria, yang menunjukkan bahwasanya bagaimana kehidupan beragama di Kudus telah beradaptasi seiring berjalannya waktu. Dan sebuah keberuntungan bagi kami mendapatkan kesempatan langka untuk mendengarkan langsung suara beduk yang melegenda. Beduk ini memang khusus dipukul ketika memasuki waktu sholat fardu yang menjadi penanda khas bagi masyarakat sekitar. Nah, kami berkeliling mengunjungi kompleks makam Sunan Kudus yang ada di belakang Masjid Menara Kudus.
Kompleks Makam Sunan Kudus adalah salah satu situs ziarah penting di Jawa Tengah yang terletak di belakang Masjid Menara Kudus. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Kudus, kompleks ini juga merupakan simbol akulturasi budaya yang sangat kental. Di area kompleks pemakaman ini, selain makam Sunan Kudus juga disemayamkan beberapa tokoh penting lainnya. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik nama-nama makam di luar Sunan Kudus, secara umum makam-makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga Sunan Kudus dan juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para senopati atau panglima dan tokoh-tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kudus dan sekitarnya pada masa itu. Banyak peziarah datang dengan berbagai tujuan, adapun tujuan utama dari ritual berdoa yang mereka lakukan adalah untuk mendoakan Sunan Kudus. Dan bagi banyak peziarah, makam wali dianggap sebagai tempat yang penuh berkah atau barokah, sehingga memperbanyak zikir dan doa di sana seringkali dengan tawasul, yang mana menjadikan Sunan Kudus sebagai perantara, yang diyakini dapat membuat doa mereka lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Makam Sunan Kudus ini sendiri terletak di dalam bangunan cungkup tunggal berbentuk kelimasan. Di bagian dalamnya terdapat bilik khusus yang terbuat dari batu kapur dengan ukiran motif sulur-suluran dan palang. Makam ini sering ditutupi dengan kain kelambu dan menjadi tujuan utama para peziarah. Pada momen tertentu seperti tradisi buka luwur, kain kelambu ini akan dilepas dan ornamen kuno pada dinding makam akan terlihat jelas. Namun sayangnya di sini tidak diperkenankan untuk memfoto atau memvideo ya teman-teman, sehingga mungkin cukup sekian dari video penjelasannya ya. Halo, ini bersama siapa? Baik, nama saya Ardi Mamudin Ayis. Oke, aku bersama Ungu. Nah, Mbak Amrel, Ella. Oke, untuk pesan-pesan mengunjungi Masjid Menara Kudus itu gimana ya? Jadi untuk kesan dan pesan, untuk kesan sendiri saya pribadi adalah sangat senang. Karena apa? Karena saya di sana bisa mengetahui bagaimana kulturasi budaya Islam di Jawa, terutama di Menara Kudus. Di sana ternyata ada banyak beberapa macam peninggalan dari budaya tersebut. Terutama untuk Masjid Menara Kudus sendiri adalah ada peninggalan sebuah menara yang dimana itu diakulturasikan kepada budaya Islam dan Hindu ya. Untuk pesan saya pribadi, untuk pengelola terus tetap semangat untuk menjaga budaya tersebut. Kesan saya setelah mengunjungi Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus itu sangat bermakna. Karena mencerminkan akan sejarahnya dan kearifan lokal dalam menyebarkan Islam. Mau tanya dong, kira-kira recommended nggak sih untuk kunjungan berikutnya di tahun berikutnya? Recommended banget sih Kak, karena di sana tuh seru banget. Cuman dari tahun sekarang itu minusnya kurang waktu. Jadi kita kurang mengeksplor di seluruh masjid gitu, hanya di bagian makam saja. Jadi mungkin buat kedepannya, KKL kedepannya itu kita harus spare waktu lebih banyak di sana. Mau tanya dong, kalau misalnya kunjungan pribadi ke Masjid Menara Kudus kira-kira bersedia apa ya? Kalau aku pribadi, aku bersedia karena di Masjid Menara Kudus sendiri masih banyak sejarah yang belum kita kulik terkait segi lapangan lain, kayak tradisinya, kayak arsitektur dalam masjidnya, kayak urutan ziarahnya, itu masih banyak yang belum kita lihat semua. Jadi kalau aku sendiri, aku pribadi bersedia banget untuk kesana lagi, pribadi sendiri. Oke. Untuk satu kata dong Kak buat Masjid Menara Kudus. Satu kata untuk Masjid Menara Kudus, unik. Untuk satu kata dong Kak. Satu kata? Iya. Islami. Masya Allah. Masya Allah. Aku kasih satu kata untuk Masjid Menara Kudus. Estetik. Terima kasih Kak. Sama-sama.